Tema kita hari ini berbicara tentang lakukan hal ini supaya jiwamu tidak putus asa. Saudara, saya yakin kita tahu cerita seperti Elia yang ketika dia berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Saudara, demikian juga kita tahu Yunus juga pernah merasakan jiwa yang putus asa. Di dalam kemarahannya dia tidak mengerti hal yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jiwanya putus asa. Siapa di antara kita yang pernah mengalami ketika dengarkan firman Tuhan ini kita berkata, oh ya ini berat. Teman saya pernah mau bunuh diri. Ada orang yang pernah ngalamin jiwa yang putus asa. Bahkan kita sendiri pun mengalami kondisi yang dimana jiwa kita pernah mengalami putus asa sedemikian berat. Nah, lakukan hal ini supaya jiwamu tidak putus asa. Kita lihat dulu ya bagian firman Tuhan ini. Ya, saja kita lihat Lukas pasal 23 ayat 9 dan ayat 11. Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Garis bawahi, perhatikan, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pergumulan hidup seseorang ada banyak persoalan yang bisa terjadi sehingga menekan jiwa. Ada pergumulan-pergumulan di masa pandemi ini. Orang begitu stres dengan pemasukan yang ada, kehilangan pekerjaan. Masa pandemi ini bisa mendapat pemasukan, itu udah anugerah yang besar. Kalau tidak dipecat dari pekerjaan, itu udah syukur-syukur. Bisa bertahan hidup, itu udah syukur. Tapi kalau bisa punya pekerjaan yang baru, dapat pekerjaan, dapat pemasukan lagi, dan bisa survive lebih lagi, wah itu luar biasa. Nah, di masa yang berat seperti ini banyak orang bergumul dengan kondisi yang ada sehingga jiwa terasa putus asa. Saya tahu bahwa ini masa yang tidak mudah. Jadi ketika saya renungkan bagaimana perjalanan kehidupan Yesus menuju kepada salib, dari dia ditangkap di Taman Getsemani yang berkata, berdoalah, berjaga-jagalah. Yesus mengalami kondisi yang begitu berat. Bahkan di hadapan Pilatus, dia dikirim lagi ke Herodes. Dan bahkan di tengah kondisi diminta jawabannya, ditekan sedemikian saudara. Dari malam sampai pagi terus diadili. Bahkan tidak mau bicara, disiksa, dinista, diolok-olok. Saudara bayangkan bagaimana Yesus mengalami tekanan yang begitu berat. Nah lalu bagaimana Yesus menghadapi itu semua? Kalau kita melihat Yesus tetap mendapatkan kekuatan menghadapi semuanya ini. Nah saudara, Mazmur pasal 38 ayat 13 sampai 14 berkata begini. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Soalnya saya teringat bagaimana pemazmur mengungkapkan ketika pergumulan yang begitu berat dialami. Sehingga dalam pernyataannya saya melihat bagaimana Yesus menyatakan perbuatannya menghadapi pergumulan yang ada seperti yang tertulis juga dalam pergumulan di pemazmur. Soalnya bukankah Yesus ketika dianiaya, diolok-olok seperti orang tuli? So bayangkan, ayo mana kuasamu, ditempeleng. Ayo katanya engkau orang yang hebat, didorong, dikasih mahkota duri, dikasih jubah kebesaran. Terus olok-olokan nistaan yang seperti itu, ya kayak orang tuli. Kok apa nggak dengar itu begitu kejam, dipersalahkan, difitnah? Saudara, saya jadi teringat pemazmur di 38 ayat 13. Seperti orang tuli, nggak dengar. Sudah itu dituduh suruh jawab, nggak mau ngomong. Tidak membuka mulut seperti orang bisu. Saudaraku yang terkasih, kok bisa ya? Nah ini jadi pertanyaannya. Normal bisa mendengar, normal bisa bicara, diminta jawaban, nggak jawab. Kayak orang bisu. Saudara lihat. Bukankah di Lukas pasal 23 ayat 9, Yesus tidak memberi jawab apapun, dituduh, difitnah. Saudara, ini benar loh ungkapan pemazmur ya.
Seperti orang tuli tidak mendengar, seperti orang bisu tidak menjawab. Seperti orang tidak mendengar yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Nah ini Yesus juga begitu. Nah kita lihat. Saudara, saya melihat 4 hal. Kalau saudara lakukan hal ini, maka jiwa saudara tidak putus asa. Pertama, ingat selalu akan Yesus. Kedua, ingat menjaga lidah. Ketiga, ingat Tuhan sendirilah yang bertindak. Keempat, ingat Tuhan yang menghakimi dengan adil. Nah, keempat hal ini muncul dalam kehidupan Yesus ketika di dalam penderitaan yang ada. Kita lihat satu-satu, ya. Yang pertama, saya lihat, ingat selalu akan Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 3 mengungkapkan begini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Ibrani mengungkapkan kalau kita mengalami putus asa, mengalami lemah, ingat akan Yesus. Saya pernah melakukan hal ini untuk anak saya, karena saya sudah lakukan. Jadi saya terapkan untuk anak saya. Saya lakukan pada waktu saya harus merawat gigi saya di masa remaja, ya. Kalau asal dari Bangka, ya, dalam diajarkan soal makan itu, waduh, kita nggak inget tuh ajaran. Udah makan bakmi panas-panas bangun pagi, habis makan cuka lagi, saudara, makan empe-empe, kan begitu kan, otak-otak gitu. Sudah makan panas-panas bakmi langsung es, ya, yang dingin. Nah, saudara, ketika cabut gigi, saudara, bayangkan, rasa sakit yang begitu luar biasa masa dulu di daerah cabutnya itu. Saya waktu remaja, ketika mengalami ketakutan cabut gigi, saya ingat Yesus. Saya langsung menasihati diri sendiri bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana paku menembus tangan dan kaki. Wah, nah, suatu hari ketika anak saya pergi ke dokter gigi untuk perawatan gigi, kebersihan gigi rutin. Dia nangis, dia ketakutan. Belum duduk aja dia udah takut. Dia pegang saya kuat-kuat. Saya nasihati, kamu harus rawat gigi supaya nanti nggak sakit. Nah, waktu dia merawat giginya, saudara, dia takut. Saya bisikkan sesuatu ke dia. Dek, loh, kamu coba ingat, Yesus itu nggak salah. Dia dibikin salah karena kita. Yesus dianiaya, dikasih mahkota duri. Yesus dipaku di kayu salib. Yesus nggak berdosa. Tapi untuk kamu, dia rela menderita sakit. Nah, ini kan salah kamu sendiri. Kurang merawat gigi, sehingga sakit gigi. Ayo, kamu harus periksa. Nah, kamu ingat Yesus bagaimana dia menderita bagi kamu. Wah, dia mau duduk. Duduk, diperiksa, selesai itu pulang. Dia cerita. Tapi, bener loh, saya takut luar biasa. Waktu saya ngalamin rawatnya itu, saya udah ketakutan sakit. Tapi saya ingat kata papi, Yesus menderita. Bukan karena salahnya. Waktu saya ingat itu, saya jadi berani. Nah, saudara, ini hal yang simple, saudara. Kalau kita bagaimana? Ketika mengalami lemah, putus asa. Aduh, Pak, saya difitnah, saya nggak tahan. Udah, Yesus juga difitnah kok. Nah, saudara pernah ngalamin disalah mengerti. Udah, Yesus juga pernah. Saya disalah mengerti, saya benar, saya nggak salah. Malah saya diperlakukan begini. Udah, Yesus juga pernah ngalamin. Ingat itu aja. Pak, bagaimana bisa, Pak? Saya dalam pelayanan. Saya udah memberi yang terbaik. Saya udah lakukan yang terbaik. Masa tetap dianggap seperti ini? Disalahkan? Udah, Yesus juga melayani orang, sembuhkan orang. Dimatikan kok. Ingat Yesus. Nah, saudara yang terkasih yang Tuhan. Maka ketika kita ingat Yesus, jiwa kita yang putus asa, kita akan memberi yang terbaik dalam pelayanan, memberi baik buat keluarga, pasangan salah mengerti, anak-anak salah mengerti, rekan-rekan seringkali juga mungkin tidak memahami. Ingat selalu akan Yesus, menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak yang gak mengerti dia, orang berdosa. Yang kedua, ingat menjaga lidah. Ingat, saudara, kenapa? Mazmur pasal 39 ayat 2 dan 9 berkata, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada
di depanku. Saya jadi teringat Yesus ketika baca ayat ini, saudara. So bayangkan, Yesus di hadapan sidang, saudara, tidak memberi jawab apapun, baik untuk Pilatus maupun untuk Herodes. Enggak sembarangan Yesus memakai perkataannya. Nah, waktu saya membaca pemazmur, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Saya renung, kenapa Yesus akan menjawab ya? Kenapa Yesus tidak memberikan pernyataan? Kenapa? Nah, waktu saya ketemu Mazmur ini, Mazmur mengatakan, aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Nggak ada gunanya kasih jawab, itu orang fasik. Dia sengaja cari kesalahan. Jawab benar pun bisa dipelintir. Lebih baik jaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidah. Saudara, kalau kita berkata, rasanya jiwa saya nggak tahan nih. Di masa ini, aduh, di rumah, lu lagi ketemu wajahnya. Anak-anak online di rumah, saudara merasakan bagaimana pergumulan. Mungkin saudara mengalami ada hutang. Anak-anak muda yang mendengarkan khotbah, yang merasakan bagaimana mencari pekerjaan begitu sulit. Ya, bergumul jiwa rasanya mau putus asa. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Tiap pagi anak-anak yang mau mencari kerja, kita doakan senantiasa. Saudara, nggak gampang loh saudara, anak-anak muda. Mereka energik. Mereka lagi masa-masa potensi. Anak-anak muda itu ketika mereka masuk kuliah, bayang kita orang tua juga mendoakan mereka. Mereka masuk kuliah, mereka mengharapkan suatu dunia yang luar biasa. Mereka bisa bekerja di dalamnya. Tapi saat ini begitu banyak anak muda nggak punya pekerjaan. Rasanya saudara, jiwa itu putus asa cari kerjaan. Nah, gimana rasanya? Tetap jaga lidah. Tetap jaga diri. Kenapa? Lebih baik masuk hadirat Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Berbincang-bincang sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Saudaraku yang terkesan Tuhan, Yesus ketika bahkan dalam pergumulan, dia tidak mau mengucapkan kalimat yang tidak berarti. Bisa jadi kita yang lihat, aduh greget rasanya, ayo jawab. Saudara bayangkan, kita energi cari kerja. Dibilang gak cari kerja. Kok kamu malas-malasan sih? Kok kamu gak mau cari kerja? Waduh, saudara bayangkan. Kalau cari kerja, berusaha, berbulan-bulan, datang orang gak ngerti, datang temen, datang tante, datang yang gak ngerti, bahasanya seenaknya gak jaga mulut. Kok kamu gak mau cari kerja? Siapa gak mau cari kerja? Udah cari kerja gak dapet, datang bilang gak mau cari kerja. Rasanya pingin jawab. Jangan, tenang. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang ngerti kita. Ya, lihat berusaha sebagai keluarga, kepala keluarga ini. Wah, ayo kerja dong. Usahakan ini. Ya udah kerja. Sekarang keadaan begini. Udah aku kan mau bilang apa. Ya, rasanya pingin jawab ketika ada banyak orang yang gak ngerti main berkata. Tajam kata-katanya nusuk hati kita. Sabar ya saudara. Jaga lidah. Ya, hati-hati. Lidah ini kita pakai di hadapan Tuhan. Bukan perlu di hadapan manusia. Hadapan Tuhan lebih penting. Ya. Ingat ya, bagaimana Yesus memakai lidah. Yang ketiga, lakukan hal ini supaya jiwa kita gak putus asa. Ingat, Tuhan sendiri yang bertindak. Jadi 4 hal diingat ya. Ingat Yesus, ingat jaga lidah, ingat Tuhan sendiri yang bertindak. Bagaimana kita melakukan hal ini ya, supaya jiwa kita gak putus asa. Mazmur 32:9 berkata, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Saudara ingat, Tuhan sendiri yang bertindak. Pada waktu jiwaku tertekan, ya kita berkata jiwaku tertekan Tuhan. Bisa karena kita saat ini mengalami tekanan yang berat karena musuh. Kita mengalami persoalan-persoalan yang sulit dijelaskan. Pak, sampai di doa fajar saya gak berani minta didoakan. Gak masuk akal persoalan saya. Pak, sampai ngomong ke istri pun gak berani. Pak Fu, ngomong ke orang tua gak berani saya. Saya sebagai anak gak ngungkapin pun gak berani. Nah, kenapa? Kita ada persoalan nih yang berat. Dimana kita diperlakukan tidak tepat di kantor. Kita diperlakukan tidak tepat di dalam lingkungan keluarga. Wah, kita rasanya pingin bertindak bela diri. Kita rasanya ingin mencari keadilan.
sifat manusia itu ada satu sifat menuntut keadilan. Wah, Daud saudara, apa yang terjadi? Dikejar oleh Saul. Dia nggak salah, tapi Saul iri. Saudara pernah kan alami orang iri sama saudara? Orang nggak berbuat salah, iri kok. Dikejar, bahkan dituntut nyawanya mau dibunuh. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Daud lakukan? Keluh, rasanya ingin ngeluh. Daud dikejar. Dia dikejar ke rumah istrinya. Gimana? Bapak mertua sendiri kejar ke rumah anaknya. Daud mantu mau dibunuh. Daud lari, dikejar lagi. Daud lari sama penasihat rohani. Bahkan Saul nggak peduli Samuel lagi. Padahal Samuel mentabiskan dia. Dia mau bunuh Daud. Daud lari ke Yonatan. Yonatan, kenapa bapakmu mau bunuh saya? Saul nggak peduli. Ini sahabat dekat anak saya. Tetap mau dibunuh. Daud lari ke gua Adulam. Dikejar sama dia. Aduh, Daud bilang, aku keluh. Keluh rasanya. Tapi apa yang dilakukan? Daud tidak buka mulut. Bukannya tidak mulut, jaga lidah. Kenapa? Saya bertanya waktu saya baca ayat ini. Kenapa pemazmur di tengah tekanan begitu berat, dipersalahkan, ditekan, gak buka mulut? Kenapa? Sebab engkaulah sendiri yang bertindak. Sebab engkau sendirilah yang bertindak. Pemazmur tahu Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan melakukan. Tuhan yang akan membela. Saudara, kalau saudara udah bertindak, Tuhan gak akan bertindak. Kalau saudara bertindak di tengah kondisi yang seperti pemazmur alami, Tuhan bukan lagi jadi pembela. Saudara sudah bela diri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa lagi yang kita lihat? Daniel, doa aja disalahkan. Bertindak rohani loh. Pengabdian, catatan rekodnya udah bagus. Catatan track record pelayanan untuk kerajaan bagus. Tapi dicari-cari kesalahan, dibikin aturan supaya bisa salah. Bayangkan saudara. Nah, waktu dia berdoa menghadap ke Yerusalem, di jendelanya, di rumah lantai atasnya. Wah, ini ketahuan salahnya. Karena ada aturan. Nggak boleh berdoa kepada siapapun yang lain. Kecuali kepada patung yang dibangun, didirikan. Raja. Dan dia dimasukkan ke gua singa. Apa Daniel membela diri? Udah nggak bisa. Ya orang memang dicari kesalahan. Nggak usah jawab. Nggak bisa apa-apa. Silakan kamu bertindak. Kita lihat. Lu yang lebih hebat atau Tuhan saya lebih hebat. Saudara, kalau situasi yang sudah nggak masuk akal seperti itu, saudara renungkan. Siapa yang bela kita sampai hari ini kita bisa hidup? Coba renungkan perjalanan hidup kita, berapa banyak hal yang gak masuk akal. Ada banyak hal. Tapi bukankah hari ini kita bernafas? Hari ini kita dengar firman Tuhan? Hari ini kita terlepas karena pertolongan Tuhan. Nah, Daniel menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang bertindak. Ingat, ketika jiwa kita tertekan dan dalam keadaan mau putus asa, ingat Tuhan sendiri yang bertindak. Jiwa kita begitu putus asa karena dalam keadaan seperti Daud, seperti Daniel, bahkan seperti Yusuf yang dimasukkan, dijual, iri hati saudaranya. Tuhan akhirnya bertindak. Yang terakhir, saya ingat, Tuhan menghakimi dengan adil. Amin saudara. Tuhan menghakimi dengan adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ingat, ianya huruf besar. Ketika Yesus dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan caci maki. Ketika Yesus menderita, Yesus tidak mengancam. Tetapi Yesus menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Sekarang perhatikan. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Petrus saksi dari kematian Yesus. Ketika Petrus mengajarkan kepada jemaat bagaimana menghadapi hidup ketika dicaci maki, ketika menderita, Petrus kembali kepada salib. Soal di masa prapaskah ini, saya mengajak saudara melihat bagaimana pola Petrus ini menjadi pola yang alkitabiah. Waktu kita menjalani hidup,
Saudara mungkin bahkan dicaci maki. Atau nggak sampai dicaci maki. Yesus dicaci maki, saudara. Nggak enak loh dicaci maki. Didamprat, disemprot di depan semua orang. Padahal nggak salah. So, ketika Petrus menasehatkan jemaat dalam tulisannya, Petrus memakai teladan Yesus. Dan Petrus memakai kalimat yang begitu lugas, begitu vulgar. Dicaci maki. Petrus berkata, kalau kamu dicaci maki, jangan balas caci maki. Kalau kamu menderita, jangan mengancam. Saudara, ketika Petrus jiwanya terancam, dikejar, mau dibunuh, Petrus berkata, jangan mengancam. Kenapa? Petrus kok bisa menasihati begini? Kok Petrus bisa ya? Karena Petrus melihat sebuah teladan. Yesus yang menyerahkan seluruh hidupnya dalam memberikan teladan menghadapi semua hal itu. Yesus sudah lalui. Kenapa, saudara? Karena Bapa di surga, Tuhan akan menghakimi dengan adil. So, persoalan apa yang saya hadapin hari ini saya nggak tahu. Tapi saya mengajak kita, yuk percaya Tuhan itu adil. Waktu Yusuf dijual saudaranya, nggak adil, saudara. Nggak adil. Sudah itu apa yang terjadi? Waktu saudara datang membeli bahan makanan, ada kelaparan. Di situ saya melihat Tuhan membalikkan semua keadilan. Yusuf gak menuntut keadilan. Mau nuntut dari siapa? Udah dijual di umur muda. Gak ngerti bahasa di Mesir. Gak punya uang mata uang Mesir. Gak ngerti budaya Mesir. Dibuang terlepas. Itu sakit hati luar biasa. Tetapi dia serahkan pada penghakiman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 9-10 berkata, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Saya ulangi ya, kalau tadi 1 Petrus pasal 2, sekarang 1 Petrus pasal 3. Petrus ulangi lagi. Jangan membalas kejahatan atau caci maki. Tadi udah dipakai kalimatnya. Jadi ditekankan terus. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. So bayangin, aduh Pak Fu, jiwa udah putus asa. Jiwa udah dicaci maki, didamprat. Muka ini mau taruh di mana? Diperlakukan gak adil. Mau bagaimana? Malahan Petrus berkata, balas dengan memberkati. Loh, saudara, maka lihat, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya bersyukur bahwa ada banyak rahasia hidup yang bahagia. Kunci untuk mengalami kelepasan dari pergumulan ketika kita kembali ke Alkitab. Lihat lagi, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara mau diberkati? Jujur terbuka. Petrus memberi rahasia berkat. Yaitu apa? Kalau kamu mau diberkati, balas caci maki dengan memberkati. Itu rahasia memperoleh berkat. Susah yang ngerti matematikanya Alkitab ya. Tapi inilah matematikanya Alkitab. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa hari ini setiap kita ada pergumulan masing-masing yang mungkin kita tidak bisa katakan. Tapi rahasia firman Tuhan sudah ungkapkan kepada kita. Saudara, lakukan hal-hal itu. Yaitu apa? Ingat akan keempat hal itu, supaya jiwa kita tidak putus asa. Ingat bahwa Yesus telah mengalami semua. Ingat selalu Yesus. Dalam tekanan jiwa, dalam kondisi yang begitu berat, ingat nama Yesus. Ingat menjaga lidah. Jangan mengutuk. Jangan membalas dengan caci maki. Ingat bahwa Tuhan sendirilah yang akan bertindak menolong kita dalam situasi yang ada. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang keempat, ingat Tuhan yang menghakimi dengan adil. Ingat itu. Amin.